Bung Ele, ME itu Bung Ele, itu personilnya sendiri yang bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Simponi dimanapun Anda berada ya. Kita kedatangan sebenarnya ini teman lama yang udah guru Namun. guru Pak. Oh iya, nepengin dulu ini teman Simponi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Abai, saya asli Cikerteg. Nah, kebetulan ini Kang Ide katanya ngundang lah ngopi bareng. Iya, ngopi bareng di Simponi Radio dan juga di podcast. Hari ini karena ada kedatangan ini sebenarnya drummer lama. Tapi nggak muncul lagi. Drummer lama dan sekaligus kalau boleh jujur dulu ngelihat Kang Abai ini gue jadi termotivasi baik Pengen main drum. Dulunya kan gue gitar Pak. Ya enggak. Tapi sebenarnya saya juga otodidak, nggak istilahnya nggak les gitu ya, nggak Kan zaman itu nggak ada Pak. Zaman tahun kita kan ngeband era 90-an sampai 2000 lah ya. Sampai 2000. Zaman itu boro-boro yang kursus Pak. Mana tuh? Mau belajar musik ya karena otodidak ya. Ini contoh drummer otodidak yang gua selain mamangnya, iya. om lahnya, Om Ludi, Om belum ada. om gua, Om gua Ide. kan dulu nantilah kita bicara. Iya. Oke. Masih banyak ini cerita masih yang banyak. lain. Nah, Ya, nanti kita ditunggu aja bahas teman Simponi ya. Nostalgia kita main musik di era 90 sampai 2000-an ya. Nanti kita berbagi cerita buat lagu-lagu yang tahun 90 sampai 2000 ya. Iya. Pokoknya di zamannya lah. Iya, di zamannya boleh lah gitu ya. Karena kita sedang nostalgia. di main musik dulu di tahun 90-an. Oke. Juga buat teman-teman Simponi yang di luar jangkauan 107,7 FM, silakan teman-teman Simponi mengakses link streamingnya Simponi Radio di simponi.radio12345.com ya. 107,7 FM Simponi Radio, radio komunitas musik dan inspirasi. Masih bareng kita berdua, ada Ide dan juga Kang Abai di sini. Kang Abai sang drummer legend lah. Bisa wae. Ya, nerusin yang tadi dulu gue terinspirasi dari lu Bay. Ya, awalnya dulunya kan main gitar ya. Nah, iya asal ngenahan ningali main drum gitu, terus belajar lah. Walaupun diajarin lu dikit-dikit doang. Padahal saya kira rampaknya tapi pilih nya gitu ya. Ya kan dulu mah orang selain gua lihat Bang Ludi ya, kan dulu ngebandnya sama Acung, ya, sama Agus, ya, Gono, ya. Terus siapa lagi banyak lah ya. Banyak. Selain ngelihat ngelihat dulu jadi termotivasi. Ternyata nggak drum karena mungkin namanya gua kelemahannya mungkin kalau di gitar poho kunci. Loba teuing kuncina. Kumaha lamun mah. Ieu lompatna kemana gitu. Ini nggak kunci miring, kunci nangtung. Nah,
pada zaman itu band-band dan musisi-musisi tahun 80-an ya. 90-an. Anak band nggak kayak sekarang, Bay. Sekarang beda. Coba ini nggak perbedaannya coba kerasa nggak? Kerasa banget kalau zaman 90-an ya emang ramainya di industri musik sih sebenarnya ya. Anak-anak muda emang ke musik gitu ya. Zaman genrenya juga kan sekarang lebih banyak. Terus zaman dulu itu anak muda mau mungkin ke musik. Ya, pasti ya. Pasti semua ke musik. Musik. Pokoknya meletek nanti SMP kelas 3. Di kelas 1 oke, Bay. Kelas 1 ya emang ngeseresap, cuman yang mainin band musik kelas 3. Iyalah, yang udah rada oke lah ya main-mainnya gitu. Kalau dari kelas 1 orang paheula tah kumaha main bandnya gitu ya. Terus bikin grup gitunya SMP lah ya. SMP lah. Dulu perbedaannya sama yang kerasa sama Abah dulu Ya. sama yang sekarang Jauh banget. Kalau sekarang anak-anak muda zaman sekarang paling cuma banyak menikmati tapi gitu. tidak mempraktekkan pengen gitu pengen ngeband nggak ada ke situ. Kalau dulu kan kita penasaran banget ngedrum gimana, main musik yang di studio walaupun gimana. Saat itu susah banget ya. Susah banget. Bor belajar kursus duit nanti mana. Sekolah lagi. Ya dulu mah tahun-tahun segitu ngandelin feeling ya. Terus tipnya rusak sabulahnya. Cetrek gitu. Puter deui, gulung deui. Namun ngulik nggak kayak zaman sekarang mah digital. tinggal gampang digital. Main band awal grup band dulu grup bandnya naon sih? Grup band dulu sama Kang Dedi. Kang Dedi dicolek nih Kang Dedi nih. Kang Dedi sama personil dulu sebenarnya yang bener-bener ngeband bener sama SMA Cijeruk dulu. Kalau sekarang SMA Cigombong. Semaruk. Dulu personil Agak deketin. Kang Dedi. Terus dulu ada basis grup saya cewek. Yang asli Cijeruk tuh namanya Ingrid, colek juga Ingrid. Pokoknya area Cibandawa, Cigombong Caringin lah. Cigombong Ciawi lah ya. Ciawi. Kita pertama manggung di situ di kecamatan dulu. Kecamatan Cigombong. Pas ada festival Gebiar musik festival band. Di Cigombong. KNPI tahun berapa tuh? Berarti sarua tuh, Bay. Hah? Iya. Sarua. Iya manggung oge kan? Bener. Aning nyata jeung anak pacamat. Bener. Iya bener di situ KNPI pertama manggung. Nah, nama grupnya dulu Ambulan. Oh, benar. Nama Ambulan. Oh, benar ingat. Itu ini jadi mengulas ke belakangnya Iya, sedikit. kan emang nostalgia. Iya. Ya. Dulu kita Kang Dedi punya kakak almarhum ya dulu ya, almarhum Asep, Iya. Kak Asep. Itu yang menginspirasi saya kan, seneng rock dia ya. Waktu itu yang sering dibawain ya sekitaran grup band Bumerang Gigi. Kalau mungkin dari grup band luarnya mah Halloween, GNR, ya, Guns N' Roses, Bon Jovi, Metallica. Gitu. Soalnya saat itu tahun 90 rock teh membooming bener-bener rock tuh rata-rata orang anu latihan di studio jarang anu yang bawain pokoknya genrenya teman-teman band saat itu kalau latihan di studio jarang yang bawain lagu-lagu Indonesia ya. Jarang. Tahun 90-an ya. atas ya. Pasti band rock yang barat pokoknya semua. Yang benar-benar booming saat itu. Kalau kita sekarang viral kan. Kalau dulu emang benar booming bagus lah gitu istilahnya bandnya apa kualitas ininya lah. Emang patut diacungkan jempol buat band-band luar negeri ya istilahnya kalau dulu. Ya mungkin dari kita pencetus gitu tuh kalau misalkan buat band rock tuh emang God Bless ya. God Bless,
Kesini ada Jamrud kan, Bumerang dan sebagainya. Banyak. Ya. Cuma saat itu emang boomingnya apa viralnya, kalau bahasa sekarang mah viral ya. Viralnya tahun 90 itu pasti anak-anak bandnya bawain rock ya. Semuanya pasti rata-rata begitu. Iya. Pertama manggung mau lagu naon? Bawain lagu apa? Pertama manggung waktu itu bawain pertama kali bawain Bumerang yang judulnya Bawalah Aku. Kalau lagu band baratnya waktu itu bawain grupnya itu apa, Deep Purple, Smoke on the Water. Ngarokona jor cai cenah. Booming eta di Cijeruk, pasti nu angkatan eta pasti apalah. Iya. Waktu di Kecamatan Cigombong Cijeruk. Dulu kan Cijeruk. Kalau dulu tahun-tahun segitu kan belum ada pemekaran wilayah. Belum ada Kecamatan Cijeruk. Sekarang Cigombong. Kalau Cijeruk pindahnya ke yang mau arah Cideng ya. Yang ke Warso itu ya. Cijeruk itu. Kalau gua kayaknya sama ya, waktu itu pertama manggung pas di situ berarti. Di kecamatan. Pertama pisan? Iya, pertama pisan. Terus kesininya manggung biasa di apa, kelulusan SMA, kelulusan SMP, festival gitu. Dulu sama berarti di situ gua manggung pertama pegang drum gitu. Manggung pertama pegang drum, malah bukan bawain lagu rock. Bukan lagu rock. Bukan deh. Bukan lagu band deh. Lagunya Fatur. Selalu untuk selamanya, benar. Itu lagi booming lagu itu. Iya, benar. Fatur. Soalnya pas manggung itu si Awe itu singgarwak gitu. Serius ya. Nah itu apa pencapaian kalau kita main musik terus manggung, apresiasinya meriah, meriah, apalagi kalau cewek pada teriaknya tapi nubenong turun gitu. Gitu. Berarti perbedaan itunya jauh sama sekarang ya, Kang Ida ya. Dulu kita grup rock band ya dibawain. Sekarang boy band ya. Boy band jadi emang zamannya. Dulu kan belum ada boy band, ada juga. Boy band ada. Cuman bukan viralnya bukan namanya boy band gitu. Ada banyak kayak New Kid on the Block ya, Backstreet Boy. Terus kalau di Indonesianya namanya Trolley Bell ya. Terus apalagi ME masuk gak ya? ME ada ya, ME gitu. ME tahu nggak kayak deh singkatannya ME? Nggak tahu sampai sekarang. Sampai sekarang belum tahu. Embung Ele. ME itu Embung Ele, itu personilnya sendiri yang bilang. Menurut personilnya gitu, ME itu Embung Ele gitu. Oke, kita lanjut lagi nanti ya pembahasan ini apa, nostalgia. Kayaknya semakin seru ya kayaknya ya. Masih banyak yang harus diceritakan ini. Berbagi cerita di tahun 90-an saat musik-musik booming di 90-an ya. 90-an era dan 90 sampai 2000 ya. Kita nostalgia lagi nih lagu-lagunya. Ada lagu yang tadi dibawain pertama kali sama Kang Abay. Bawalah Aku ya. Bumerang. Oke, buat teman-teman semua nih yang mau bergabung masih ditunggu, masih panjang waktunya ya. Ada 1 jam lebih kita menemani teman-teman Simponi di kopi sore ya. Silakan kirimkan atensinya melalui layanan WhatsApp dan juga SMS ke nomor 0857 1031 2311 ya. Ada lagu Bumerang, Bawalah Aku. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Sore. Oke. 107,7 FM Simponi Radio Komunitas Musik dan Inspirasi. Masih bareng kita berdua. Ada Ide dan juga Kang Abay di sini. Abay ya. Ngomong-ngomong bahas tahun 90-an. Dulu zaman ngeband ke studio nggak kayak sekarang ya. Sekarang mah banyak kan. Dulu mah studio teh cuman 1, terus harganya juga jauh. Iyalah.
pertama ke studio. Masih inget gak di mana soal kayak Harganya berapa coba? 7.000 goceng kayak. Oh iya. Yang dulu pertama legend tuh Kang Empoy, Haji Empoy. Nah, itu berapa? 5.000. Oh, salah berarti kadia-kadiakeun. Berarti kesini. Dulunya berapa ya Tang? Dulu mah 3.000. Di garasi ya, sisi jalan. 3.000. Terus ke sini ada yang di Ciawi, ya kita sering di situ ya. Apa? 411. Tapi kesini-sininya di Gang Dulita dulu cepet ada. Dulu mah ngeband tuh di studio tuh apa? Nggak kayak sekarang efek tuh digital. Terus sound gede-gede. Sound kecil ya. Dulu mah sekarang mah gede-gede. Soundnya kecil. Ya banyak ya, ada suka dukanya nggak pas di studio? Banyak. Kalau dulu sempatnya saking pengen bisa ngedram, nyampe nginep di studio 411, bener aslina nginep di studio jadi pengen lancar, tapi ya alhamdulillah sananya tidak ngepel tidak beberes di studio, yang penting bisa ngedram lah gitu. Ayo mah aya deui. Ada lagi. Jadi lain filosofi namanya papatah isi papatah tapi bikin lucu gitu. Benarnya enggak? Lu kalau mau bisa jago main drum, potong-potongkeun cenanya stikna. Terus karena cai sedolah hidung. Eta drummernya, berarti lamun bisa gitaris cenah keum cai urang jago gitarna, keum kocek inum caina. Asal naik gitu. Terus saya ada lagi kalau pengen enteng katanya, pengen main drum enteng katanya ya, pakai botol aja. Botol ya. Itu berat lagi gitu. Tapi dilaksanakan tuh. Emang iya. Ada. Jadi pas pegang stick enteng, bener. Emang kayaknya ada sedikit itu dari situ. Kalau pakai botol ada sedikit benernya beredar. Ada. Tapi gua enggak. Kalau misalkan itu bener. Tapi enggak ngelakuin, tapi nyari stick anu rada berat gitu. Oh iya. Kan bahannya. Dulu tuh banyak yang dagang stick. Nggak kayak sekarang kan banyak lah gitu. Kalau dulu mah kan sedikit ya. Cuma ada yang dari bahan kayu kelapa. Kayu kelapa ya. Ada. Coklat nih ya. Itu berat ah. Tapi dari fiber juga ada. Fiber, kayu kelapa. Kayu kelapa dulu mah. Gua zaman kayu kelapa. Nah, setelah itu udah ngerasa enak kan. Soalnya latihan terus di rumah kalau drama kan dulu, sekarang mah ada pad yang buat sticking gitu nya. Dulu mah apa coba kita? Karpet ban. Karpet, ya. Tata kolan teh dina karpet gitu. Bari jeung dicarikan ku indung. Naon sih teh kan. Bener. Ada dulu mah gimana ya orang tua kadang-kadang ya istilahnya ke anak. Zaman itu sih emang tabu lah karena musik orang tua. Naon sih musik. Lu mau jadi apa lu gitu kan ya. Ya iya sih. Emang apa having fun zaman dulu mah iya. Daripada kita menghabiskan waktu yang enggak dengan kreatif lah di musik ya. Dulu pengalaman dulu gua gini, Bray. Kan latihan tuh pakai stik kelapa. Saking enaknya kan udah nyaman gitu pakai stik kelapa ya. Manggung ceritanya. Pas mau manggung si kru event itu teh lihat meren gua pakai stik kelapa. Oh, ulah make nu ieu cenah. Kayak rusak Simbolog saudara. Kisah robek cenah. Ada nggak pengalaman gitu? Pengalaman lucu Nggak pernah sih, paling pengalaman lucu mah kalau nggak patah ya jatuh ke belakang. Jatuh ke bawah gitu, yang ada setik orang jam setik gitu doang. Bahkan kalau yang drummer sekarang kan bawa stok stick banyak ya. Kalau kita dulu paling bawa stick satu, kalau nggak ada di atas ya pinjam ke mana. Ya gitu, saking susahnya zaman itu
Iya, baru-baru mau belajar bener kursus lah. Kalau dulu mah kursus kan ya. Kalau musik itu baru-baru ke situ kan. Mau latihan aja, patungan rada hese ya. Tapi kayaknya udah seneng zaman itu mah ya. Seneng banget. Seneng banget ke studio. Ke studio pulang ya pikiran teh Plong gitu. Oh, hari ini kita ada kegiatan ini musik gitu. Tanpa waktu itu ada alat gadget ya. Nggak ada. Handphone nggak ada dulu mah. Telepon rumah. Arek gua jadi ya. Walking. Nah, itu juga kan jarang-jarang, Pak. Iya. Jarang-jarang orang ya punya telepon rumah. Telepon rumah iya. Paling janjian. Nah, bedanya mungkin lebih on time zaman dulu mungkin ya. Iya. Nggak ada ngaretnya kayaknya kan dulu mah. Cuman kalau sekarang kalau ngaret bisa dicarikan hari tak kene. Ditelepon kan, "Syuk kemana?" Cuma gitu adanya. Kalau dulu mah enggak. Oke, siang lamun kapan gitu. Tidak datang ke studio. Besokannya kan gitu beda ya. Kalau dulu awal belajar mah SMP dulu. Belajar drum maksudnya. Belajar drum SMP. SMP kelas 1 belum, kelas 2 udah mulai ya. Waktu itu zamannya grup Jambrut kalau nggak salah, yang album Nekat. Ya itu juga istilahnya apa? Ngeraba-raba, pasti ngeraba. Dulu pertama lihat yang manggung depan rumah zaman di Balai Desa, ingat? Ini zaman Balai Desa manggung. Yang main siapa? Yang main itu siapa? Kang Udom, master itu Kang Udom. Tahun? Tahun berapa? Saya waktu SD belum bisa ngapa-ngapain, belum SMP belum SD. Masih zaman dulu banget. Bawain lagu What's Up Konon Blondes. Masih nyanyi lagunya? Enasit. Oh, iya itu yang zaman itu yang booming. Kang Udom, terus siapa lagi? Kang Ai Heri. Iya betul. Benar. Terus Mas Agus, saudaranya Om Beser dicolek nih. Betul. Iya, Om Agus, siapa lagi? Oh iya, ada Master Ujang Ritem, master kita itu. Betul. Soalnya dulu di zaman itu di wilayah kita gitu ya, banyak gitaris. Kalau drummer nggak ada. Saat itu drummer itu bisa kehitung ya. Iya. Kalau yang seniornya Kang Ujang Ritem, Kang Udom. Terus Mamang meureunnya si Om Ludi. Ya. Terus Dikau. Ya, Kang Abay. Ini saya kedidinya karena loba. Tapi emang saking sedikitnya drummer banyak dibutuhin ya. Iya, jadi grup bandnya loba. Bener itu ka dieu. Nah, dengan draman rock yang penting ngadraman itu lagu pop. Iya, betul. Lagu dangdut soalnya kan emang genrenya bisa kesono kemari. Jadi ikut ngikutin banyak grup band tapi drummernya nggak ada ya. Jadi susah. Kita mah sebagai drummer mungkin kalau gitaris dulu grupnya cuma satu. Kayaknya kita doang yang banyak. Banyak grupnya. Ikut sama grup ini drummer. Tapi di jadwalnya, di jadwal barengan kumaha. Lamun eta jadi duit. Bisa beungar kita inu ka dieu manggung. Dasar waktu zaman dulu mah ya istilahnya senang-senang kan. Iya, senang-senang. Soalnya emang boomingnya ya anak muda pasti larinya ke musik ya. saat itu tahun 90. Musik yang berkesan. Yang dibawain apa yang dibawain boleh. Yang enak mas sebenarnya kalau bukan jam session, bukan nge-jam ya. Kalau masuk studio, kalau memang bukan grupnya sendiri, paling nge-jam blues. Nge-jam blues. Kalau nge-blues kan cuma emang ketukan begitu-begitu aja ya Kang Ide ya. Kita tinggal ngikutin. Tapi yang meraung-raung yang tukang melodi Kang Ide. Iya benar. Sama bass ngikutin. Tapi gue yang ininya yang gue lihat dari lu ya. Lu power pukulannya yang buat perhatiin gitu
dari situ oh nakol teh kieu nih gitu, nakol drum teh begini nih gitu kan. Kalau pukulan drumnya nggak ada powernya kan, kalau misalnya manggung kesonnya juga nggak kedengar, nggak nyampe, nggak powerful kan. Nah itu bikin orang kalau misalnya ngelihat lu manggung aja kayaknya si bass, si semua personil satu itu kayak yang ada energinya kan, itu drummer mah itu intinya mah. Tapi emang yang bener-bener di band itu yang bener-bener ke nonjol ke bass, ke apa yang pegang basis sama drum, yang emang yang bener nutup harusnya tuh yang klopnya. Kalau nggak gitu kan tempo lari. Kalau nggak nyatu ya, makanya gua kalau misalnya ngeband nyari yang sehati pasti bass dulu. Iya. Kalau nggak sehati mau chemistry-nya nggak akan dapat. Iya, jadi udah. Iya, maksudnya kalau lagu yang nggak kita tahu tapi udah ada dia ngasih kode aja, gitu. Jalan dari ketukan dia sama ketukan kita samain. Udah jalan itu otomatis gitu. Iya. Kecuali kalau misalnya nggak ada chemistry mah. Iya, nggak ada chemistry. Pas liver nggak bisa klop, nggak bisa. Kita maunya gini, dianya maunya gini gitu. Ya itu kuncinya sih kayaknya semua drummer gitu sama bass ya. Harus ada chemistry. Jangan sampai miskomunikasi. Aduh iya. Iya. Jadi bobogohan lah. Gua itu Kang Rita ngajeng melodi ningalikeun deui. Eta mah nuturkeun jadi kambing congew ya. Yang tapi yang lebih anehnya Kang Ide, kalau drummer ya, kalau manggung pasti mau kaciri di tukang. Nah itu dia. Nah benar. Benar. Ada ini nggak? Ada pengalaman nggak gitu? Ada, banyak, sering. Pengalamannya mah? Ya pas kalau di foto-foto album yang manggung nggak kelihatan gitu. Harus yang motor harus naik gitu ke panggung. Dulu Abah kan juga pernah ngeband satu grup sama Dedi ya. Gue juga pernah sama Dedi, tapi genrenya ska. Saat itu grup bandnya kan kita Permen Kaki, pernah dengar kan ya? Noteh lumayan terkenal lah di seantero Bogor, Ciawi lah ya. Vokalis Permen Kaki ya, gitu. Kenal. Ini gitaris Permen Kaki ya? Ninggang ka urang ke saya. Iya, sah Permen Kaki ya. Ini saya. Ada di tukang teka cirinya. Ini siapa? Tapi sama Permen Kaki saya pernah manggung ya deh. Di Semani. Pernah ya? Iya pernah. Yang waktu Kang Ide dulu sekolah apa teh pelayarannya kan ya? Yang bawa trompet-trompet kan orang pelayaran meren. Oh benar. Saya pernah ikut manggung. Pernah waktu itu bawain ska. Benar ya? Benar pernah di Semani. Oh zaman-zaman ska itu mah. Itu mah 99 udah gondrong lah 99 udah 899 lah ya. Udah lulus SMA kayaknya itu. Udah 99 udah lulus. Udah lulus SMA. Ngalamin gondrong iya. Saya belum. Ini baru di pelayaran masih. Belum. Nah, saya udah nyempet-nyempetin gondrong tuh. Bener. Mulai gondes. Benar. Iya guru band sekarang drummernya gondrong tapi gitu. Dulu kalau ngupas lagi belakang nih, dari area jajaran depan aja ya, Pasar Cikerteng. Dulu Dudi Onil kan sempat ngeband juga. Iya banyak ya. Ini siapa? Rahman Kopral, adiknya Kang Acung. Iya makanya paling banyak itu gitaris. Gitaris ya, gitaris basis banyak. Sama vokal juga. Vokal jarang, susah. Tapi vokal yang nada tinggi. Ya dulu mah. Yang vokalis yang ada di sini gitu ya. Tapi kemarin aja generasi kesini nggak ada ya. Nggak ada, jadi istilahnya anak muda sekarang jarang yang main, jarang yang istilahnya zamannya beda, mungkin hobinya beda gitu kan. Betul. Ya itu udah keluarnya gadget, Android, jadi ini. Kalau kita kan iya kebersamaan ya. Kebersamaan ya. Dulu mah sering ngumpul terus
gratis bikin event malah Bikin ya. event, iya, bisa bikin kalau, event. Agustusan. Iya, Agustusan seperti iya dulu. Ada band, ada. ada pokoknya banyak dari anak muda ya. Oke. Saat itu tahun 90-an banyak ini dong jadi inspirasi drummer Ini apa istilahnya idola gitu ya? Idola drummer. Kalau dulu siapa ya? Mungkin kalau yang sekarang nggak begitu kenal kalau sekarang. Kalau dulu Gilang Ramadan itu ya, udah tentu pasti ya. Gilang Ramadan, kalau di grup Gigi Ronald seneng. Ya kalau di selain mungkin Bim Bim ya. Bim Bim. Banyak lagi di grup lain yang bagus-bagus. Cuman ya paling favorit kan ada kali. Paling favorit kan jadi ngikutin cara main drumnya gitu. Dulu pas apa dulu siapa ya? Belajar dari dia maksudnya gitu. Kalau belajar nggak udah dia sih, jadi istilahnya ketukan, kalau enggak gaya maksudnya drummernya siapa gitu. Dulu ngelihat drummer siapa ya, bingung kalau disebutin. Kalau tapi ya jadi istilahnya gini sih, kalau kita enggak satu berarti enggak satu, banyak gitu. Jadi kalau drummer yang bagus berarti seneng, suka gitu. Jadi nggak mengidolakan. Jadi diantaranya itu Indonesia itu yang lokalnya. Kalau yang baratnya? Kalau barat biasa dong, Matt Sorum, GNR. Benar. Ya saat itu kan itu ya drummer rock ya, rata-rata rock semua. Saya aja kalau di baratnya drummer Metallica. Suka siapa deh? Lars Asik. Itu kan pernah ganti ya, karena dia itu motornya Metallica. Kalau di GNR Matt Sorum ini yang ganti, dulu bukan Matt Sorum. Mat Solar sih kan. Kita ganti. Iya. Kalau di lokalnya ya itu drummer Gigi lah. Ronald ya. Tapi sayangnya dia hengkang dari Gigi ya. Ya kalau nggak gitu dia nggak itu kali, mungkin nggak berkembang. Bukan. Iya. Ya mungkin dia agak tahu dari segi apanya gitu ya. Permainan saat itu kan apa? Kita saat itu kan belajarnya susah ya, baik saya. Ya nyari drum nyari lagu-lagu tuh yang sebisa kita, yang kemampuan kita gitu ya. Enggak, kalau ngulik yang agak susah ya, tapi mungkin nggak sama karena kita otodidak ya. Beda sama ya, kuncinya itu yang tadi saya bilang, improvisasi kan dulu ya. Sebenarnya juri-juri begitu Kang Ide. Di juri sebetulnya itu, sekarang yang di sekarang ya emang jangan sama yang aslinya gitu. Iya. Jadi prinsip gua begitu, baik dipakai sampai sekarang. Kalau sama anak band yang sekarang gua ngeband gitu, mendingan lu main diri lu sendiri, iya, bukan jangan sama kayak lagu aslinya. Iya. Kalau mau sama lagu aslinya, beli we kaset. Benar, kan dulu sering merenang kalau di studio nggak sama melodinya. Kadang itu jadi orang kitanya jadi tuntutan kudu sama ya. Padahal itu kalau misalnya kita belajar terus harus sama, bolehlah gitu. Tapi kalau sedang manggung, asa bukan gua gitu ya. Bukan kalau sama gitu, bukan gua ini yang main, bukan gua gitu ya. Kan musik itu kan dulu kan kalau zaman improvisasi ya. Jadi main musik itu berimajinasi. Iya, ngeunahna di kumaha. Variasakeun kumaha variasina ya gitu. Kan. Lebih enak begitu daripada kumaha drum enggak ada ngeropa, ada apa lagi. Iya ya, kalau zaman kita mah ropa gitu nya. Ayeuna mah itu beda deui. Berarti zamanna modern. Ropa terus naon deui nya. Banyak lah. Ya kalau gitar taping kan. Jadi terus zaman melodi tahun 90 tuh yang lamun dulu mah kata-kata dulu mah muruluk meraung-raung.
suara kuda juga juit. Jualan juit. Pak itu emang skill sih yang bisa gitarnya sebenarnya mah ya. Betul. Cuman saat itu kita ngulik tuh ya itu tadi habis tip 1 gitu ya. Trek balik deui gitu. Nyanyo eta teh dekil, kita dipakai eta make minyak kan. Pakai minyak eta lah gitu. Pakai kapas 8 headna. Ya, seru banget di perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih Kang Abay Sama-sama, Kang Day. datang di Simfoni Radio dan di podcast Simfoni Radio ya. Mungkin di lain waktu kita sambung lagi ya. Kita ngobrol lagi, kita kupas lagi, masih banyak sebenarnya ya. Masih banyak ya. Jadi tidak bisa diobrolin 1 jam 2 jam, pokoknya banyak. Mungkin gitu. kita bisa undang kita kan drummer ya, undang gitaris dulu yang sempat ngeband sama kita. Coba apa responnya bila mereka kita undang ya. Iya, maksudnya merespon atau enggak, datang syukur kata enggak apa-apa kan. Gitu. Yang penting kita istilahnya berbagi ya, silaturahmi, berbagi cerita waktu kita di musik di era tahun 90-an. Terima kasih Kang Abay ya. Terima kasih sudah datang di podcast Simfoni Radio dan juga Radio Simfoni di Kopi Sore di sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa ngopi bareng, lagi, bisa curhat-curhatan lagi tentang permusikan zamannya kita. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita berdua hanya menghibur aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Simfoni semuanya ya. Poin penting yang kita bahas hari ini yaitu ternyata perbedaannya sangat banyak ya. Di zaman kita musik, di zaman kita pelaku musik ya. Di zaman kita tahun 90 dan sekarang di era 2021 ya. Kebersamaan kita di zaman dulu lebih intens karena tidak ada gadget. Tidak masing-masing. Ya. Tidak ada yang istilahnya apa? Main sendiri. Ya, main sendiri nggak ada. Jadi kita ngobrol bareng. Lebih kreatif dan juga susahnya kita, walaupun di zaman itu susahnya kita mencari ilmu terutama di bidang musik, tapi tetap kita kita semangat terus berjalan supaya kita bisa bisa jago istilahnya seenggaknya mengetahui lah musik, bisa mengetahui buat musik, terutama kalau kita drum ya, bisa memainkan drum dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih, kita berdua pamit. Saya Ide, saya Kang Abay. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio.